Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya. Semua warga bersuka cita atas kabar yang menggembirakan itu. Masyarakat beraktivitas seperti biasanya. Para penjual, pedagang, berjualan dan berdagang sesuai pekerjaan mereka masing-masing. Demikian juga masyarakat lainnya yang hendak pergi ke sawah atau sekedar bercanda gurau. Jamune enak tenan lomba seger. Iya loh, aku jadi koyo esek menong. Saya sampean Di saat para warga sedang beraktivitas, tiba-tiba datang pemuda yang berteriak sambil berlari dengan tangan yang membawa sebuah radio. Merdeka! Rek, kita merdeka! Kenapa tuh Ki? Kok teriak-teriak merdeka? Siapa sih merdeka? Ki loh, Pak Soekarno sedang membacakan proklamasi. Negara kita merdeka. Merdeka? Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Para warga yang mendengar isi radio tersebut berteriak gembira. Mereka saling bahu-membahu sembari berteriak Allahu Akbar. Semua warga bahagia. Merdeka, merdeka, Allahu Akbar, berteriak dengan tangan mengepal ke atas. Pada pukul 9 malam, tanggal 18 September 1945, sekelompok tentara Belanda datang ke Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato. Walah, siapa ini yang mengibarkan bendera Belanda? Iya, kita sudah merdeka, tapi mereka menghina kita dengan cara seperti ini. Turunkan bendera musuh itu, kita ini bangsa merdeka. Turunkan bendera Belanda itu. Turunkan bendera Belanda itu. Turunkan bendera Belanda itu. Turunkan. Tunggu dulu semua, saya akan masuk dan berbicara kepada pihak Belanda. Jalan aja. Ada apa you datang kemari? Tidak perlu basa-basi, saya kesini ingin meminta Anda menurunkan bendera Belanda tersebut. Atas dasar apa you minta hal tersebut? Saya tidak menyetujuinya. Dasar bajingan, jelas-jelas kami sudah merdeka, tapi kalian tidak tahu diri.
Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan sekutu mengirim Inggris ke Surabaya. Jenderal AWS Malabi kemudian melakukan perundingan dengan Gubernur RTMA Sorjo. Kesepakatan pun diraih oleh kedua belah pihak. IR Soekarno bersama wakilnya Muhammad Hatta terbang ke Surabaya untuk melakukan perundingan dengan Brigadir AWS Malabi. Hasil perundingan antara pihak Indonesia dan pihak Inggris melahirkan sejumlah pokok. Bagaimana menurut Anda ini sudah cukup menjanjikan? Perjanjian ini cukup menjanjikan, namun saya akan menjelaskan kepada Anda saja. Baik, kami setuju. Saya berharap Anda menepatinya. Of course, terima kasih telah menemuinya. Namun, keesokan harinya, Malabi melanggar janji membuat perang tidak terhindarkan. Perang besar-besaran mulai terjadi hingga pada tanggal 28 Oktober 1945. Perang pun berakhir. Kematian Brigadir Malabi yang disebabkan beliau yang mengingkari perjanjian lalu memutuskan melakukan penyerangan. Namun, Jenderal Malabi tewas akibat terkena tembakan oleh seorang pemuda Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Malabi yang tertembak di dalam mobil terkena ledakan granat yang dilempar oleh prajuritnya sendiri yang sebenarnya ingin membubarkan kerumunan. Mayor Jenderal Mansert dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Mansert mengeluarkan ultimatum sebagai kemarahan atas kematian Malabi. Ultimatum itu berisi perintah agar pasukan Surabaya segera menyerahkan senjata serta menghentikan perlawanan-perlawanan yang apabila tidak dipatuhi, sekutu mengancam akan menghancurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara. Dan semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang paling lambat tanggal 10 November 1945 pukul 06.00 pagi. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan menyiapkan pasukan itu. Seluruh santri Jawa Timur siap berjihad jalan Allah. Ayo kita satukan pasukan dan kekuatan kita untuk menghancurkan mereka. Merdeka! Merdeka! Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan. Bung Tomo mengobarkan semangat perjuangan dengan pidatonya. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka! Pada akhirnya, pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia menghiraukan ultimatum. Awalnya rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya kewalahan. Hingga akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu.
Sepanjang mata memandang, ribuan mayat terbujur kaku dengan kondisi mengenaskan. Sekutu harus membayar mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan terpaksa harus meninggalkan Surabaya. Kilo, Pak Soekarno sedang membacakan proklamasi. Kita, negara kita merdeka. Merdeka? Nah. Kenapa? Mau apa? Akan bendera juga nggak apa-apa.